Halo, selamat pagi, Opa Oma di rumah, juga saudara-saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa lagi dalam persekutuan lansia pada hari Sabtu 13 Maret 2021. Halo, apa kabar semuanya? Baik-baik saja bukan? Semuanya sehat kan? Kita harus tetap sehat dan semangat ya. Nah, kita juga harus bersyukur kepada Tuhan ya. Meskipun saudara-saudara di rumah, kita masih bisa ketemu loh. Meskipun dalam ibadah online, dalam persekutuan lansia online, tapi tidak apa-apa ya. Nah, saudara-saudaraku, hari ini kita akan nyanyikan dulu lagu dari NKB 201, yaitu Di Jalan Hidupku. Karena kita percaya dan yakin Tuhan ada bersama kita setiap hari. Mari kita nyanyi. Di hidupku, ku ada sobat yang setia, yang senantiasa berjalan sertaku. Masa gelap dibuatnya terang ceria, itulah Yesus Juru Selamatku. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang kekal. Oh, kasih-Nya besarlah tiada taranya, dengan rela Dia mati bagiku. Kepadanya ku serahkan jiwa dan raga, sejak itu Dia bimbingku selalu. Ku tak cemaskan jalan yang naik turun, lewat lembah dan gunung yang terjal, sebab Tuhan berjalanlah di sampingku, memimpinku ke negeri yang bakal, memimpinku ke negeri yang bakal. Dari lagu itu tadi kita ingat bahwa dalam hidup kita Tuhan selalu bersama kita. Jadi opa oma, saudara-saudara di rumah, tidak perlu sedih, tidak perlu kesal, tapi kita harus tetap semangat, ceria, bersyukur kepada Tuhan, karena kita mempunyai Tuhan yang selalu bersama dengan kita. Baiklah, marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, Yesus Kristus Tuhan kami bersyukur Bapa, karena pada pagi ini kami dapat berjumpa meskipun dalam ibadah online persekutuan lansia GKI Wahid Hasim. Tapi kami bahagia Bapa, dan kami yakin dan percaya Bapa ada bersama kami, memimpin perjalanan hidup kami dari hari ke hari, sehingga kami boleh selalu bersyukur dan memuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, tema persekutuan kita hari ini ialah Tuhan memberikan sisi indah dalam hidup di masa tua. Marilah kita dengarkan renungan yang akan dibawakan oleh Pendeta Teddy Suryanto. Saya persilahkan. Bapak, Ibu, Saudara, saat ini kita bersatu hati dalam ikatan kasih untuk menjalin suatu persekutuan kita dengan Tuhan dan persekutuan kita dengan saudara-saudara seiman kita.
Dan kita yakini dalam persekutuan ini Tuhan hadir, Tuhan menyampaikan kehendak-Nya untuk kebaikan kita melalui firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa mohon pimpinan dan bimbingan dari kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Bapa, kami adalah umat Tuhan yang senantiasa Tuhan peliharakan dalam kehidupan kami dari hari lepas hari. Dan kami juga percaya bahwa Engkau Allah yang mengasihi kami adalah Tuhan yang menginginkan hidup kami ini berarti dan penuh makna. Sebagai orang percaya, Tuhan tidak membiarkan kami hidup dalam keterbatasan. Oleh karena itu Tuhan akan menolong kami melalui firman Tuhan yang dapat menguatkan kami dan memampukan kami untuk tetap menjalani hidup ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat. Ya Tuhan, tolonglah kami agar firman Tuhan terbuka bagi kami, sehingga kami dapat hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus tolong kami, karena kami adalah anak-anak Tuhan yang siap untuk menerima apa yang Tuhan sabdakan kepada kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pemberitaan firman Tuhan dilandaskan melalui Kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 9 yang demikian firman Tuhan. Padamu ya Tuhan aku berlindung. Janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendingkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkau yang selalu kupuji-puji. Bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena Engkaulah tempat pelindunganku yang kuat. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Janganlah membuang aku pada masa tuaku, dan janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang setia mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu Saudara, dengan dasar bacaan kita, kitab Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 9, kita akan merenungkan sebuah tema, Tuhan memberikan sisi indah dalam hidup di masa tua. Ada slogan yang mengatakan, kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, dan mati masuk surga. Masa muda ingin menghabiskan waktu hidupnya dengan berfoya-foya. Masa tua kaya raya, siapa yang tidak ingin? Hampir semua orang tua di dunia ingin kaya. Karena itu walaupun sudah tua tetap bekerja
melakukan banyak hal usaha untuk membuat kehidupan ini dapat memenuhi keinginan-keinginan yang menyukakan. Dan jika air hayat yang diinginkan mati masuk surga. Slogan ini seolah-olah terkandung suatu keinginan untuk hidup bahagia sejak masa kanak-kanak sampai usia lanjut. Tentu saja ini menjadi keinginan kebanyakan manusia. Tetapi kenyataan yang sering terjadi adalah masa tua adalah masa yang amat ditakuti. Karena secara fisik tubuh kita akan menjadi lemah. Kita banyak hal dalam keterbatasan untuk melakukan segala sesuatu. Demikian juga dengan tubuh kita. Kita tidak terlepas dengan penyakit-penyakit yang mengidap diri kita, yang membuat kita tidak berdaya. Demikian juga kita merasa diri sudah tidak bisa berbuat apa-apa, sudah tidak berarti, sudah tidak dibutuhkan oleh siapapun juga. Seolah-olah hidup kita ini sudah berakhir. Memang tidak ada alasan untuk menolak menjadi tua. Bahkan menjadi tua seharusnya menjadi kebanggaan. Budaya Tiongkok menganggap usia tua sebagai lambang dari kebijaksanaan. Dalam budaya Yahudi menyatakan bahwa usia lanjut sebagai wujud kematangan baik pikiran maupun spiritual. Lepas dari semua bentuk budaya, masalah yang patut diperhatikan sekarang adalah melihat kehidupan ini dari terang firman Tuhan. Bagaimana Tuhan memberikan sisi indah dalam kehidupan di masa tua. Pemazmur sungguh menyadari bahwa usia yang lanjut adalah bukti bahwa ia memiliki Allah yang perkasa, Allah yang melindungi, Allah yang tidak tertandingi oleh apapun juga dan siapapun juga. Bacaan Mazmur 71 ayat 1 sampai dengan ayat 9 merupakan suatu rintihan pemazmur yang dalam masa tuanya mengalami berbagai perasaan-perasaan yang tidak menyenangkan. Pemazmur tidak lagi kuat seperti ketika ia masa muda. Pemazmur tidak lagi berarti. Pemazmur tidak lagi berguna. Pemazmur tidak lagi dihormati. Di saat krisis demikian, pemazmur mengenang perjalanan bersama Tuhan sejak masa muda. Ia belajar percaya Tuhan. Ia belajar untuk terus taat pada ajaran Tuhan. Dan ia terus giat untuk memberitakan perbuatan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang dulu telah terbukti setia dan berkuasa menyertainya. Tuhan kini bagi pemazmur adalah sebagai tempat sandaran untuk memohon. Tuhan menjadi sandaran yang dapat menopang sepanjang hidupnya. Bagaimana dengan kita dalam mengisi dan menjalani kehidupan pada hari tua ini? Perasaan sepikah? Tidak bergunakah? Lemahkah? Sedihkah? Tidak berharga? Khawatir? Dan takut untuk menghadapi hari-hari kita? Hidup merasa sendirian? Ditinggalkan sendiri walaupun ada anak, ada mantu, ada cucu, ada cicit? Namun seringkali kita merasa semuanya itu mengecewakan kita. Masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri dan tidak siap untuk memberikan perhatian yang diharapkan oleh kita sebagai orang tua. Pemazmur memberikan kita prinsip bagaimana kita menghadapi kenyataan itu dengan iman percaya kepada Tuhan, agar kita dimampukan untuk menyadari menjadi tua itu pasti. Dan di masa tua itu ada sisi indah yang Tuhan berikan. Oleh karena firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk menyadari bahwa masa tua adalah karunia Tuhan. Marilah kita senantiasa mengisi hari-hari kita
dengan penuh ungkapan syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan tidak henti-hentinya melakukan banyak hal dalam hidup kita yang membuat kita ini melihat hidup ini menjadi indah. Hidup ini tidak lagi menyusahkan orang lain. Hidup ini tidak lagi kita menjadi merasa lemah, dan kita tidak lagi mengutuki diri kita, sebab hidup kita ini berarti. Bagaimana Tuhan memberikan sisi indah dalam hidup masa tua? Yang pertama, hidup dalam perlindungan Tuhan. Mazmur 71 ayat 1. Padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Seorang yang punya kedudukan, seorang yang kaya, seorang yang menjadi pejabat negara, tentu saja ia perlu mendapatkan seseorang ataupun beberapa orang yang dapat menjaga dan menjamin keselamatan akan hidupnya. Apakah memang bisa terjamin dengan para pengawal? Manusia bukankah terbatas kekuatan dan kemampuannya? Semuanya tidak dapat diandalkan oleh kita. Pemazmur mengatakan satu-satunya pribadi yang dapat memberikan perlindungan yang sempurna, yang memberikan rasa aman, rasa tenang, rasa damai adalah Tuhan dan tidak ada yang lain. Pemazmur berada dalam usia lanjut dan telah kehilangan kekuatan fisik. Ia mendapatkan ancaman yang berasal dari keluarganya, dari anak-anaknya, maupun daripada musuh-musuhnya yang kejam. Namun pemazmur berseru kepada Tuhan bahwa Tuhan akan melepaskannya, bahwa Tuhan akan menolongnya, bahwa Tuhan akan melindunginya. Daud tidak ragu untuk menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. And the afternoon sun provides the perfect disguise. Diving at the same angle. The glare is an invisibility cloak. But hyrax have a unique adaptation. In their eye, the colored iris slightly shields the top of the pupil. An inbuilt sun visor, perfect for eagle spotting. Binatang pelanduk ini kira-kira ukurannya sebesar binatang marmut. Binatang pelanduk ini selalu menjadi ancaman dalam hidupnya karena ia berhadapan dengan ular, raja wali, elang, dan binatang-binatang pemangsa lainnya. Bagaimana pelanduk yang kecil ini dapat mempertahankan hidupnya? Pelanduk ternyata ia membuat rumah atau tempat pelindungan dalam lubang-lubang atau celah-celah bukit berbatu yang dapat memberikan rasa aman dan dapat menghindari dari berbagai macam ancaman. Allah itu bagi kita adalah tempat perlindungan dan kekuatan kita di dalam segala kesesakan hidup kita. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah itu bagi kita tempat pelindungan yang dapat menolong kita, yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman. Kalau kita berlindung di dalam Tuhan, perubahan apapun yang terjadi tidak akan menakutkan kita. Baik itu perubahan-perubahan yang terjadi di dalam diri kita, maupun perubahan-perubahan yang terjadi di sekeliling dunia di mana kita hidup. Kita tidak akan pernah gentar, kita tidak akan pernah takut menghadapi perubahan-perubahan tersebut.
karena hidup kita dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhanlah yang menjadi tempat pelindungan kita. Dan hal ini ungkapan iman diungkapkan dalam pujian Kidung Jemaat 37, Batu Karang yang Teguh. Melalui him inilah lagu tersebut menjadi berkat dari masa ke masa yang mengungkapkan suatu pengakuan akan iman bahwa hanya Engkaulah ya Tuhan tempat pelindungan. Di tengah-tengah ombak dunia, Engkaulah yang berdirilah Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua, hidup memiliki pengharapan. Mazmur 71 ayat 5. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah. Mengawali musim tanam, para petani disibukkan dengan pekerjaan mempersiapkan lahan agar siap ditamani benih padi. Perlu tenaga, perlu biaya yang besar. Namun kesulitan ini tidak merintangi para petani untuk melakukan pekerjaan dengan tekun. Para petani memiliki impian dan juga harapan yang sangat besar. Ketika musim panen tiba, mereka akan menerima imbalan. Mereka akan mendapatkan hasil yang dapat menyenangkan. Pemazmur kembali menekankan perlunya memiliki harapan. Harapan yang bisa dijadikan tumpuan agar bisa menjalani hidup ini dengan baik. Tuhan merupakan harapan kita yang pasti. Dia akan memberikan pelindungan kepada setiap umat yang dikasihinya. Dia juga akan menuntun umatnya berjalan di dalam kemenangan. Sebagaimana pengakuan pemazmur yaitu Raja Daud, Tuhan adalah harapan dan kepercayaan yang sudah dinyatakan sejak mudanya. Bagi Daud, tidak ada seorang pun di dunia ini yang dapat menjamin akan hidupnya, yang dapat memberikan kekuatan baginya. Hanya Tuhanlah yang menjadi tumpuan pengharapannya. Saudara-saudaraku, banyak orang tua yang merasa hidupnya tidak lagi ada sesuatu yang dapat dilakukan. Hidupnya yang tersisih, ia tidak lagi bisa dihargai, diterima, dan dihormati. Dan keberadaannya dalam ketidakberdayaannya, ia menjadi sosok seorang manusia yang tidak dibutuhkan. Ia selalu tersingkir dan terbuang. Masa tua memang telah menggerogoti fisik Daud, namun bagaimanapun juga kehidupan imannya itulah yang menaruh harap kepada Tuhan. Daud tetap mampu untuk terus membangun kepercayaannya, dan ia menjalankan tugas yang Tuhan berikan kepadanya untuk memimpin bangsa Israel. Saudara, janganlah kita merasa terbeban, jangan merasa terabaikan dan tidak berguna. Masa tua bukanlah sesuatu yang harus disesali, tetapi yang harus kita syukuri. Lansia, semangat, bahagia, berguna. Jadi kalau tiga hal ini, saudara, yang saya miliki, itu hidup saya masih berguna. Amin. Hingga saat ini penginjilan tidak berhenti, saudara. Tanggal 7 saya diundang ke Jogja. Ya, ke Jogja. Bukan di kotanya, saudara. Di apa itu namanya? Wonosari, Kulon Progo, Kaliurang, itu sudah daerah saya, saudara. Terus saya begini, apa perlu aku bawa tim? Enggak usah, umat sendiri aja. Saudara-saudaraku yang terkasih,
seorang omah yang sudah berusia 90 tahun. Seharusnya ia beristirahat, seharusnya ia dirumahkan. Tetapi lansia yang 90 tahun ini, ia terus giat untuk menginjili ke berbagai macam tempat. Dan ia yakini bahwa ia tidak pernah sendirian, tetapi ia selalu bersama dengan Tuhan. Walaupun ia tidak ada siapa-siapa yang menemaninya ketika menjalankan tugasnya, tetapi dalam keyakinannya ada Tuhan. Dan Tuhan satu-satunya itulah yang memberikan harapan, yang memberikan kekuatan, yang memberikan semangat bagi dia untuk terus memberitakan tentang Yesus Kristus, Injil yang menyelamatkan. Saudaraku yang terkasih, suatu hari seorang ayah menyeru anak-anaknya ke hutan melihat sebuah pohon pir di waktu yang berbeda. Anak yang satu disuruh pergi pada musim dingin, anak kedua pada musim semi, anak ketiga pada musim panas, anak yang keempat pada musim gugur. Anak satu melaporkan ketika ia melihat pir pada musim dingin, pohon pir itu tampak sangat jelek, batangnya saja sudah kering dan layu. Anak kedua melaporkan ketika ia melihat pada musim semi, pohon pir itu dipenuhi dengan kuncup-kuncup hijau yang menjanjikan. Anak yang ketiga melihat pada musim panas, pohon pir itu dipenuhi dengan bunga-bunga yang harum. Anak yang keempat, ia melaporkan ketika ia melihat pada musim gugur, ternyata pir itu tidak seperti yang dikatakan oleh anak 1, 2, dan 3. Tetapi pohon pir itu penuh dengan buah yang matang dan harum. Kemudian sang ayah berkata kepada keempat orang anaknya itu, "Kalian semua benar, hanya saja kalian melihat di waktu yang berbeda." Ayah berpesan kepada kalian, mulai sekarang janganlah pernah menilai kehidupan hanya berdasarkan satu masa yang sulit saja. Ketika kamu sedang mengalami masa-masa sulit, segalanya terlihat tidak menjanjikan, banyak kegagalan, kekecewaan. Jangan cepat menyalahkan diri atau orang lain dan bahkan Tuhan. Dan janganlah mengutuki diri kita, sungguh sialan aku, sungguh celaka aku. Saudaraku, kerjakanlah yang menjadi bagianmu, dan percayalah Tuhan akan mengerjakan bagiannya. Jika kamu tidak bersabar ketika berada di musim dingin, maka kamu akan kehilangan musim semi, musim panas yang menjanjikan harapan, dan kamu tidak akan menuai hasil di musim gugur. Saudaraku, siapa bilang hidup itu mudah? Nyatanya hidup itu memang penuh kesulitan dan seringkali menjadi terhempas akan kesukacitaan, kebahagiaan di dalam kehidupan kita. Saudaraku, namun yakinlah bahwa pengharapan kita kepada Tuhan itu tidak pernah mengecewakan. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Tuhan akan selalu menolong kita. Tuhan akan selalu memampukan kita. Janganlah kita berharap kepada apa yang kita miliki, tetapi hendaklah kita tetap berharap hanya kepada Tuhan. Saudaraku, Amsal mengatakan dalam Amsal 23 ayat 18, masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Seberapa jauh kita dapat mengimani hal ini akan sangat tergantung dari seberapa besar pengharapan kita akan pemenuhan janji Tuhan. Tuhan adalah sumber dan tempat pengharapan kita. Yang ketiga, hidup tidak sendirian. Mazmur 71 ayat 9
Janganlah membuang aku pada masa tuaku. Janganlah meninggalkan aku apabila kekuatanku habis. Ketika sedang diperhadapkan dengan pergumulan hidup yang berat, seperti penderitaan, sakit, penyakit, seringkali kita berpikir bahwa Tuhan telah meninggalkan, bahwa Tuhan mengabaikan, bahwa Tuhan tidak peduli. Inilah pikiran-pikiran yang keliru. Banyak orang yang dihinggapi rasa cemas dan khawatir ketika menginjak masa tua. Mungkin karena anak-anak sudah tinggal jauh dari kita, atau jika masih ada di dekatnya, ia merasa anak-anak sudah tidak membutuhkan dirinya lagi. Banyak sekali orang-orang tua yang harus menghabiskan sisa hidupnya di panti jompo, dalam kesepian, di dalam kesendirian. Saudaraku, tantangan hidup pada masa tua bisa menjadi semakin kompleks, bukan semakin mudah. Betapa menggetarkan jika kita harus menghadapi seorang diri. Kita cemas menyongsong masa tua. Rasa cemas selalu menyerang Daud karena ia tahu benar bahwa tidak ada seorang pun yang tetap muda dan tetap perkasa. Pemazmur Daud sadar bahwa ia pun menjadi tua dan pada waktunya ia pun akan meninggal. Namun Daud di tengah-tengah kesadaran akan dirinya dalam menghadapi masa tua, ia tidak seorang diri. Ia tidak ditinggalkan oleh Tuhan. Walaupun ia merasa ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya, tetapi ia tidak mau ditinggalkan oleh Tuhan. Karena itulah ia berseru kepada Tuhan, janganlah meninggalkan aku. Daud yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan, Tuhan selalu bersama dengannya. Ada sebuah buku yang berjudul God Always Help You. Dalam buku tersebut diceritakan tentang peristiwa terjadinya gempa yang menghancurkan gedung sekolah. Seorang bapak yang telah ditinggal oleh istrinya dan ia hanya memiliki seorang anak yang dikasihinya. Setiap kali anak ini hendak pergi ke sekolah, dengan melambaikan tangan, ayah ini mengatakan, "Hai anakku, apapun yang terjadi, ayah akan selalu bersamamu." Dan ketika gempa dan menghancurkan sekolah, sekolah itu telah menjadi rata. Banyak orang-orang yang sudah mengira tidak ada yang selamat. Namun sang bapak ini terus ia berteriak, "Hai anakku, ayah ada selalu bersama denganmu." Ayah ini terus berjuang. Ia mengambil batu-batu yang tertumpuk, terus ia mengatakan, dan pada akhirnya ia mendengar respon, "Ya ayah, ini aku. Aku yakin bahwa ayah selalu bersama dengan aku." Dan sejak itulah orang di sekitarnya rame-rame untuk mengangkat batu-batu tumpukan tersebut. Dan ternyata bukan hanya anak satu-satunya yang selamat, tetapi semua anak sekolah itu pun selamat. Saudara-saudaraku, bagaimana kehidupan saudara dan saya? Apakah kita yakin bahwa Allah kita yang berjanji untuk menyertai kita, Allah kita yang selalu bersama dengan kita, dan kita tetap yakin dalam segala apapun yang kita hadapi bahwa kita tidak sendirian? Kita ya harus seperti Oma, betul anak 7, cucuku 13, cici saya 12. Jadi saya bilang, aduh bersyukur karena saya masih bisa lihat mereka. Saya selalu rasa bahagia walaupun sekarang mereka sudah tinggal di rumah masing-masing, Oma tinggal sendiri. Tapi Oma rasa bahagia karena Tuhan itu ada dengan kita. Seorang Oma
ia mempunyai anak, ia mempunyai cucu. Namun semuanya tidak tinggal serumah. Nenek ini hanya tinggal sendirian. Mengapa ia mampu untuk menjalani hidup dalam kesendirian? Omah ini mengatakan sambil ia mengelus dadanya, dalam hidupku ada Tuhan. Saudara-saudaraku, dalam keyakinan inilah yang akan terus menuntun jalan dalam kehidupan kita, walaupun kita bertambah tua. Tetapi dalam keyakinan ini kita tidak akan cemas. Saudara-saudaraku, menjadi tua, tenaga berkurang itu benar, tapi itu bukan berarti berkat Tuhan, pelindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan pun ikut berkurang. Tuhan tetap memberkati betapa berapapun usia kita. Kaleb bisa benar-benar menyadari bagaimana Tuhan memelihara hidupnya sejak dulu hingga masa tuanya. Nuh di usia yang lanjut ia dapat membangun bahtera, dan ia pun mendapatkan pemenuhan janji Tuhan. Abraham dalam usia yang lanjut, Tuhan tetap memakai Abraham dan Tuhan tetap memberkatinya. Sesuai janji Tuhan berlaku bagi saudara dan saya. Ketika kita menjalani kehidupan inilah, kita yakini sebagaimana apa yang diyakini oleh pemazmur. Tubuh kita akan menjadi lemah dan kita akan menjadi tua. Namun yang pasti, dalam hidup ini, dalam keterbatasan kita, ada Tuhan yang selalu memperhatikan kita. Ada Tuhan yang selalu menolong kita. Ada Tuhan yang selalu memampukan kita. Sehingga sampai seberapa umur kita dalam usia yang lanjut ini pun, Tuhan tetap memakai kita dan tetap hidup kita ini boleh berbuah kebaikan bagi orang-orang yang kita kasihi, bagi orang-orang yang dekat dengan kita, maupun orang-orang yang ada di sekeliling kita. Teruslah memandang kepada Tuhan. Allah kita yang mengasihi kita akan selalu ada, menggendong, memikul, menyelamatkan, dan membuat kita terus berbuah subur sampai tidak ada lagi waktu dalam hidup yang kita jalani sampai akhir hayat kita. Pastilah Tuhan akan selalu bersama dengan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, marilah kita berdoa. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi perlindungan dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang memberikan harap dalam hidup kami. Hanya Engkau Tuhan yang tetap setia untuk selalu hidup bersama dengan kami. Oleh karena itu, ketika kami menyadari keberadaan kami sebagai lansia, kami melihat adanya keterbatasan, kami melihat adanya kelemahan dalam diri kami. Kami merasakan tubuh kami tidak kuat lagi. Kami merasakan bahwa kami tidak lagi berbuat seperti ketika muda. Semua serba terbatasi. Yang kadangkala kami tidak tahan. Berakhir dalam kekecewaan, keputusasaan, dan berakhir dalam rasa kami sudah tidak berdaya, kami sudah tersisihkan, kami sudah tidak berarti. Namun dengan terang firman kami yakini bahwa Tuhan selalu memandang kami. Tuhan selalu melihat hidup kami ini berharga. Oleh karena seberapapun usia kami ketika kami menjalani masa lansia ini, Tuhan akan selalu
membuat kehidupan kami ini menjadi berarti, menjadi berguna. Oleh karena itu ya Tuhan, dalam keyakinan terang firman Tuhan inilah yang menumbuhkan iman percaya kami kepada Tuhan. Kami tidak ingin menyia-nyiakan usia lanjut ini, tetapi usia lanjut ini merupakan suatu kesempatan bagi kami untuk berbuat banyak bagi orang-orang terdekat yang kami cintai. Kami ingin berbuat banyak bagi orang-orang yang membutuhkan akan kesaksian akan iman kami. Kami akan terus memberikan keteladanan kepada anak-anak, kepada mantu-mantu, kepada cucu-cucu kami, dan kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami pun tidak pernah berhenti untuk berbuat, beraktivitas, berkarya. Karena seberapapun umur kami, pasti kami dapat berbuat sesuatu yang memberikan kebahagiaan. Kami dapat membagikan sesuatu yang dapat menyukakan banyak orang. Ya Bapa, ya Tuhan kami, terima kasih karena hanya Engkaulah Tuhan yang mengerti kami. Hanya Engkaulah yang Tuhan yang mengangkat kehidupan kami, sehingga kami pun tidak akan terbatasi dengan waktu dan keberadaan kami, tetapi kami akan terus berbuat sampai batas waktu Tuhan memanggil kami. Terima kasih Bapa atas persekutuan yang boleh terjadi di antara kami. Tuhan senantiasa hadir, Tuhan senantiasa hidup bersama dengan kami. Tuhan memberkati kami dan Tuhan memakai kami di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah lingkungan dimanapun kami berada. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Saudara-saudara, tadi kita sudah bersama-sama mendengarkan renungan dari Pendeta Teddy Suryanto, bagaimana Tuhan memberikan kita untuk sisi indah dalam hidup di masa tua. Saudara-saudara, sekarang marilah kita nyanyi sebagai lagu penutup, yaitu hidup ini adalah kesempatan. Karena selagi kita masih hidup, kita masih punya kesempatan untuk melayani Tuhan. Marilah kita nyanyi bersama-sama. Hidup ini adalah
kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hidup ini sudah jadi berkat. Saudara-saudara, biarlah hidup yang kita jalani ini selalu membawa sukacita, menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara, kadang dalam hidup sehari-hari kita suka lupa bahwa kita seringkali merasa bahwa kita itu semakin bertambah usia, semakin hebat, semakin pinter, dan semakin banyak pengalaman. Kadang-kadang kita sering tidak dapat mengendalikan lidah kita, sehingga orang-orang di sekitar kita menjadi marah atau tersinggung oleh kata-kata yang kita keluarkan. Mulai hari ini biarlah kita belajar untuk melatih atau menjaga ucapan-ucapan kita, tindak kita, tingkah laku kita, sehingga kita betul-betul bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saudara, saya akan ajak saudara-saudara untuk menghafalkan ayat dari Mazmur 71 ayat 8 yang bunyinya begini. Mulutku penuh puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saya ulangi, Mazmur 71 ayat 8. Mulutku penuh puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Supaya setiap hari kalau kita sudah hafal ayat ini, kita ingat bahwa mulut yang Tuhan berikan kepada kita selalu mengeluarkan kata pujian kepada Allah, sebagai penghormatan kepada Allah sepanjang hari. Jangan sampai lagi kita mengatakan kata-kata yang bukan pujian, bahkan kata-kata yang jelek sehingga menyakiti orang lain. Karena kita ingin sisa hidup kita, kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu untuk memuliakan Tuhan, untuk menjadi berkat bagi semua orang. Saudara-saudara, saya minta saudara-saudara semua menghafalkan ayat ini dari Mazmur 71 ayat 8, dan minta tolonglah kepada anak, menantu atau cucu untuk membuat video di mana saudara-saudara sudah menghafalkan ayat ini dan mengirimkannya video itu kepada saudara Vivi dengan nomor telepon 0816 734 051. Ditunggu dari mulai 1 April sampai dengan 7 April. Dan nanti akan dipilih 3 video terbaik oleh Komisi Pasca Dewasa,
dan akan ditayangkan pada kebaktian minggu kedua di bulan April, yaitu tanggal 10 April. Baiklah saudara-saudara, sampai di sini ibadah persekutuan lansia kita. Kita akan jumpa lagi di bulan depan. Bye semua, salam sehat, Tuhan memberkati.